teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Rotasi, ruang obrolan tisi-tisi. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Yusriana Abiatul Marhamah. Dan kali ini ada Kak Anita Tri Utami. Kita akan mengulik sesuatu hal yang sangat menarik dan tentu saja menghibur para pendengar sekalian. Kalian pernah dengar nggak kalau ternyata orang dewasa itu punya sisi kekanakan dalam diri mereka loh? Entah disadari atau tidak, sebenarnya hal tersebut wajar nggak sih? Yuk kita cari tahu bersama dalam episode kita kali ini, yaitu Get to Know Inner Child. Simak sampai selesai ya teman-teman. Oke, bahasan kita kali ini sangat menarik ya Kak Anita. Iya, betul sekali. Karena kita hari ini bahasnya tentang inner child nih. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas lebih lanjut ya guys. Tapi sebelum itu, aku mau tanya dong Kak. Ya, Kak gimana? Anita ini itu denger kata inner child awal itu dari mana sih? Boleh diceritain Kak? Oke, kalau aku ya tahu inner child itu dari Instagram ya Kak. Awalnya sih dari video-video motivasi, terus quotes-quotes gitu. Terus muncul tentang inner child gitu Kak. Awalnya dari Oke. Instagram. Instagram gitu ya, berarti Iya. masuk beranda IG gitu ya Iya, Kak? masuk pencarian. Waduh, masuk Masuk pencarian. Karena sering muncul di pencarianku Kak. Oh gitu. Ih, sangat positif sekali ya pencarian kamu. Kamu nggak Iya tahu pencarianku dong. kayak apa? Nanti aku tunjukin Apa ya Kak. tuh? Ya yang gitu-gitulah pokoknya. Kayak gimana? Positif tentu Oh, saja. iya, iya, Nanti iya. kita bicara di Oke, kita belakang stay ya positif Kak. ya. Iya, stay positif. Nah, aku sendiri sih ini sih ya. Kalau aku nggak dapat dari beranda gitu, tapi aku emang nyari tahu Kak. Nyari tahu di mana? Aku nyari tahu di Google pastinya ya. Oh, di Google. Harus percaya dulu sama Mbah Google gitu ya. Itu bahas siapa ya? Gimana? Bahas siapa? Oh itu mbahnya aku gitu, mbahnya Mbahnya mertua kamu? aku mungkin ya Oh, nggak gitu. tahu lah. Jangan kayak di EBM dong Kak gitu ya. Oke. Jadi aku tuh ini sih searching gitu dan ternyata inner child itu bahasan yang sangat menarik gitu ya. Jadi aku suka dan karena aku lagi ada di Tambara Consulting and Training Center gitu ya, aku bekerja di sini, jadi aku harus tahu nih terkait dengan hal-hal psikologis gitu. Psikologi Wah, terutama ya Kak, udah paling utama itu. utama gitu. Oke, sekarang ya aku mau nanya ke Kak Yusri ya. Oke. Setiap orang apakah memiliki inner child ya Kak? Kalau menurutku iya sih, tapi setiap orang tuh beda-beda ya. Inner child itu kan sisi kekanakan dalam diri kita. Iya. Bahkan kalau teman-teman cari tahu itu juga ada inner teenage, inner adult. Itu artinya sisi kekanakan, sisi remaja dalam diri kita, sisi dewasa. Sisi Jadi dewasa. ada sisi-sisi itu, Kak. Sisi. Sisi apa ada sisi. Nah jadi inner child itu kan sisi kekanakan dalam diri kita yang itu tuh tumbuh dari kita kecil gitu Kak, dan Dari kecil ya pasti. setiap orang tuh beda-beda, ada yang negatif dan ada positif. Biasanya kalau inner child yang negatif tuh inner child yang tumbuh karena adanya luka trauma masa lalu gitu Kak. Oke. Menurutku juga pasti ada ya setiap orang. Dan itu pasti beda-beda ya Kak. Maka dari itu yang perlu disadari dari diri kita yaitu hubungan kita dengan inner child tersebut. Inner child yang pada diri kita tersebut Kak. Gitu. Oke, jadi ya apa ya namanya, kita harus memahami juga ya Kak. Ya memahami. Tapi ini pasti teman-teman pada bingung nih, gimana sih tahu kalau misalnya aku tuh ada inner child dan gimana sih sisi inner childku gitu ya. Nah, ada nggak sih Kak cara untuk mengetahui sisi inner child kita? Nah untuk mengetahui inner child dalam diri kita ya menurutku ya Kak. Misalnya nih ya, aku ngasih pertanyaan ya Kak Iya, ke Kak Yusriana. Oke. Oke, yang pertama ya Kak, apakah merasa ada yang salah dari diri kita? Dari diri aku, kayaknya salah terus sih Kak. Aku Salah salah terus. terus di perasaan. Ada sesuatu yang Pasti salah. ada ya, pasti Iya, ada rasa sisi bersalah, kayak merasa bersalah terus dari diri kita gitu Kak. Iya. Ya. Yang kedua tuh apakah kita selalu menyenangkan semua orang? Kak Yusriana tipe yang kayak gitu enggak? Kalau aku
Enggak sih, aku lebih suka menyenangkan diriku sendiri ya, Jadi- menghambur-hamburkan uang itu aku Oh, lebih kamu suka. egois ya, Iya. Kak? Egois ya, Kak? Iya. Nah, selanjutnya tuh ada pertanyaan yang kayak gini. Apakah kita sering merasa cemas atau itu bisa jadi luka dari inner child tersebut, Kak? Kalau aku sendiri cemas itu ya, Ya, cemas kadang sih iya. Jadi Iya. kayak misal kayak menghadapi ujian gitu ya, cemas banget gitu kayak aduh nanti Ujian ini, apa nih? Ujian hidup Kak. ujian itu. Enggak dong, ujian ini nih ujian, misalnya ujian tengah Ujian semester, sekolah, ujian ya, sekolah, ujian gitu. kuliah. Ujian Ada ujian kuliah. kuliah nggak? Ada, tapi UTS aku ya, UAS ya. aku nggak pernah cemas sih kalau itu karena kan sudah ada Kak Anita yang akan membantuku. Oke, aku siap selalu membantumu. Oke, jadi kalau itu menanggapi yang tadi juga ya Kak, cemas itu kan nggak hanya kita menghadapi hal yang kita takuti, tapi Iya. misal cemas karena kita cemas dengan apa yang akan terjadi ke Apa yang depannya. akan terjadi ke depannya. Berarti kayak kita selalu berpikir ke depan untuk mengetahui apa sih gitu ya, Kak? Apa sih? Apa sih? Iya, apa sih? Kita gitu. mau ngelakuin apa nih ke depan gitu. Terus apa lagi pertanyaannya? Aku jawab sini. Udah sih, Kak. Oh, Kalau udah. menurutku udah misalnya dari beberapa pertanyaan tersebut dijawab iya, berarti ada sisi inner child dalam diri kita gitu, Kak. Tapi itu yang negatif ya kayaknya. Iya, negatif. Jadi inner child yang terbentuk karena luka masa lalu. Luka masa lalu. Aduh, masa lalu. Masa lalu. Aduh, aku jangan nyanyi deh. Nggak apa. Aku nanti kalau nyanyi itu kesenangan para pendengar gitu. Gini nih, kalau menurutku sendiri gitu ya Kak, inner child itu ya gak hanya tentang luka masa lalu ya. Kadang ada nih sisi anak-anak dari kita tuh yang pengen perhatian gitu. Sebenarnya itu Perhatian. positif kok. Perhatian. Iya, Perhatian. ya, butuh perhatian dari seseorang gitu. Sebenarnya itu masih positif kok, belum yang jadi luka gitu. Jadi kayak sebenarnya kita tuh butuh sisi kekanakan ini untuk apa ya? Jadi satu hal yang membuat kita tuh ingat bahwa kita sebagai manusia dewasa pun juga butuh perhatian, butuh kasih sayang dan perlu banget untuk memeluk diri sendiri. Gitu. Emang itu perlu banget sih, Kak, kasih sayang, perhatian. Apalagi kalau kasih sayang dari doi. Aduh, doi yang mana? Masalahnya hilang mulu Kak doi. Aku nggak punya saya. doi, Kak. Aduh. Kamu punya oke. doi, Kak? Insya Allah ada sih Kak, tapi aku lupa nyimpannya di mana ya. Nanti Emang aku cari deh. disimpan? Berarti banyak dong, Kak? Oh banyak banget. Aduh, udah dong jangan bahas Udah, doi, udah, nanti oke. doi aku kesindir nih. Oke, Kak, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi buat Kak Yusri. Banyak banget ah. Ya lanjut yuk lanjut. Banyak dong. Terus apa saja faktor yang mempengaruhi luka inner child itu, Kak? Menurut Kak Yusri ya? Menurut aku? Iya. Oke, kalau aku lebih ke faktor yang mempengaruhi terbentuknya inner child itu, menurut aku itu luka trauma masa lalu. Itu luka ya. Jadi kayak misalnya kita trauma sama sesuatu itu kayak bisa menimbulkan luka gitu sih. Aku boleh cerita nggak? Aku juga Iya, punya trauma boleh. masa lalu loh Kak. Gimana? Tapi dia kayaknya traumanya agak lucu ya. Trauma tentang apa? Jadi aku tuh ini waktu SMP Iya. aku punya kucing so Meong. cute, meow gitu. Ada namanya nggak? Ada kayaknya tapi aku Apple namanya Apple. Apple? Iya kucingku Apple. Bukan anggur. Bukan banana kali. Oh, banana. Enggak Apple. Jadi Apple tuh ya. dia tuh memang lagi aktif-aktifnya ya kayak anak hiperaktif gitu Heeh. dan aku tuh disuruh jagain dia. Iya. Cuma waktu aku jagain dia malah dia tuh ikut-ikutan aku ke depan dan malah nyebrang. Nyebrang. Maksudnya Kak Yusri lagi jagain dia, tapi terus buka pintu. Iya, aku keluar nih, terus Ha-ha. kayak aku mau beli sesuatu lah di warung gitu kan. Aku nyebrang, nah terus dia ikut-ikutan nyebrang jalan raya kan akhirnya dia ketabrak karena Ih. dia masih kecil, jadi belum bisa nyebrang lihat kanan kiri Iya sih, gitu. Kucing iya kan sih. pinter juga. Itu kan masih kecil ya, kayak anak-anak gitu kan Iya. kalau misalnya belum tahu jalan pasti kan ya lurus terus gitu, nggak tahu kanan kiri gitu. Jadi Kak. langsung asal lari dan itu ketabrak dan Aduh, Kak Anita, kasihan. mungkin kalau teman-teman kayak ya kucing ketabrak udah deh, tapi jadi dari saat itu aku tuh nyesel banget, bahkan Nyesel aku banget. gara-gara kucingku itu aku nangis satu Nangis. minggu Satu minggu? beneran Gila. 1 minggu aku nangis terus karena kayak aku merasa bersalah gitu loh sama kucingku itu, Iya, kayak iya. kenapa harus nyebrang gitu loh. Iya, kenapa harus nyebrang? Harusnya tuh anteng nonton TV atau belajar gitu loh, Kak. Iya namanya pengen ke warung masa nggak boleh sih. Ya Kak? tapi kan kasihan kucingnya, mati kan? Iya tuh kan malah nambah bersalah. Enggak, ini aku nangis gitu Iya, loh. iya. Enggak.
ya Kak Yusri itu nggak salah, yang salah itu kucingnya. Jangan gitu lah, nggak ada yang salah ya, namanya Nggak ada yang juga salah, namanya juga ujian. ujian. Cobaan ya Kak. Cobaan, sudah takdir Tuhan juga. Tapi semenjak itu tuh kayak jujur aku ngerasain trauma, cukup trauma ya. Kayak kalau lihat kucing nyebrang aku pasti selalu tutup mata. Selalu tutup mata. Selalu sampai saat ini, sampai aku sedewasa ini, kalau aku lihat kucing nyebrang aku selalu tutup mata karena aku takut suatu saat nanti suatu kejadian. aku trauma lagi lihat kejadian kucing nyebrang gitu. Karena kucing kan kalau nyebrang langsung gitu, Iya. langsung lari, itu nakutin Nggak banget. lihat kanan kiri. Iya, itu cerita Langsung dari aku sih. cepet gitu. Itu Oke dari Kak. Menurutku ya Kak, penyebab inner child bisa aja tuh dari pengalaman masa lalu, contohnya seperti kehilangan orang tua atau orang terdekat, kekerasan secara fisik, emosional maupun seksual. Bisa aja nih dari pengalaman buruk yang susah dilupakan, dan bisa aja dari pengabaian orang-orang sekitar gitu Kak. Wah, jadi memang yang namanya ilmu parenting itu sangat penting ya, Sangat Kak? penting. Karena sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak. Gitu. Nah, tadi kan udah luka inner child itu disebabkan oleh apa? Tapi kita harus tahu nih beberapa bentuk dari luka inner child itu sendiri. Nah, Ada bentuknya Kak? Oh, ada. Cinta aja ada Oh, bentuknya, cinta. inner child pasti ada gitu ya. Pastinya ada dong. Nah, luka inner child itu sejauh yang aku tahu itu ada 4 ya, Kak. Iya, ada Yaitu 4. ada abandonment 1, neglect 1, guilt 1, and trust 1. Nah, itu apa aja sih? Bisa dijelasin Kak Anita? Oke, yang pertama ada abandonment 1. Adalah luka masa kecil yang berupa perasaan mendalam nih Kak, akibat ditinggalkan oleh orang-orang terdekat. Contohnya kayak orang tua, orang-orang terkasih gitu Kak. Atau pekerjaan bisa jadi Kak. Nah, terus yang kedua itu ada neglect 1. Adalah luka yang diakibatkan oleh pengabaian orang-orang yang kita cintai gitu Kak. Gitu. Terus ketiga ada guilt 1. Oke. Yaitu luka yang berupa perasaan bersalah atas kesalahan yang dilakukan tuh di masa lalu gitu Kak. Berarti kayak aku ya tadi ya? Iya kayak tadi. Yang kayak iya, tadi Kak Yusriana ceritain. Iya, terus? Terus yang keempat ada trust 1. Mm-mm. Itu luka yang diakibatkan oleh rusaknya kepercayaan murni seorang anak dari orang-orang yang dicintainya gitu Kak. Orang-orang ya pokoknya. Oke, jadi aku nangkepnya ini sih, memang sebenarnya mungkin orang-orang kalau lihat atau ini ya dengar permasalahan ini kayak simple banget gitu, tapi akibat atau dampak yang terjadi pada anak tersebut tuh sampai ke begitu bawah, dalam. begitu dalam, Begitu sampai dalam. ke bawah, sampai dewasa. Yang terdalam Kak. Yang terdalam lagunya siapa itu kayaknya? Noah Kak. Lagunya Noah. Oke, jadi tadi ada abandonment 1 itu karena kehilangan ya Kak. Terus tadi juga ada neglect 1 itu karena ini nih luka yang diakibatkan oleh pengabaian orang-orang yang dicintai gitu kan. Tadi juga guilt 1 itu yang kayak aku, yang perasaan bersalah. Terus yang terakhir itu trust 1 karena krisis kepercayaan. Nah, jadi kayak ini nih, mungkin simpel kayak orang tua kalian menjanjiin besok main ke Dufan ya, tapi ternyata besoknya sibuk. malah milih- sibuk kerja. Nah, Nggak sibuk jadi ke kerja. Dufan. Terus kan akhirnya itu sampai ke bawah gitu, kayak, emosi. gitu. Jadi harus- kita kayak nggak percaya lagi sama orang-orang yang terdekat gitu Kak. Benar, itu boleh digarisbawahi ya teman-teman. Nah, tapi ini nih, luka inner child yang mengendap itu bisa merusak kesehatan mental kita loh. Nah, gimana sih cara untuk mengatasi inner child? Nah, kalau dari aku sendiri ya Kak, cara mengatasi inner child itu yang paling pertama nih, kamu harus mengakui sisi inner child kamu. Jadi, kamu tuh harus memahami itu. Karena jika kamu terus-terusan bersikap denial, maka luka yang ada pada inner child kamu tuh bisa semakin parah loh. Parah Gitu, sih. parah Banget dia. gitu Parah kan. banget. Tapi bisa banget teman-teman menghubungi psikolog juga. Psikolog sih. Harus, jadi biar diagnosa lebih Diagnosa. lanjut gitu. But kalau misalnya mau tetap mini budget ya kan, Mini budget. bisa banget dilakukan secara kita healing mandiri. sendiri sih bisa Kak. Ya kan bisa. Bisa mandiri, bisa. Mandiri. Kalau setahu aku tuh bisa nih kita healing gitu. Terus kayak mencoba untuk merangkul diri kita sendiri. Teman-teman pernah nggak sih satu waktu memeluk diri kalian sendiri?
Kalau aku pernah sih, kalau misalnya lagi ada hal yang misalnya yang bikin aku sakit hati gitu kak, Iya. kan pastinya nangis tuh. Aduh, 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 Aduh sedih. nangis karena Iya. kan susah cerita atau apa gimana kan, Mm-mm. jadi dipendam sendiri akhirnya nangis, terus ya udah nenangin diri sendiri, komunikasi sama diri sendiri gitu kak. Oke, jadi memeluk diri sendiri ya. Yuk Iya. teman-teman, peluk diri kalian sendiri dan ingatkan sama diri kalian sendiri bahwa kalian berhak hidup bahagia, dan terima kasih untuk diri kalian sendiri Terima sejauh kasih. ini sudah berperan hebat, sejauh ini sudah bisa hidup dengan baik dan selamat. Terima kasih untuk diri sendiri. Oke, itu Terima dari kasih aku. Terima kasih aku. Oke kak, untuk tips ya kak, menurutku dari aku nih, Mm-mm. untuk mengatasi inner child agar tidak berdampak buruk dalam kehidupan kita ya kak, yaitu kayak yang tadi jelaskan kak Yusriana ya, pasti Iya. ya memahami sisi Inner memahami inner child kita gitu, Mm-mm. terus menyayangi sisi anak-anak pada diri kita gitu kak, Iya, jangan menyayangi anak tetangga gitu ya. Iya, benar. terus mencoba mendengarkan komunikasi atau mengobrol dengan sisi anak-anak pada diri kita sendiri gitu kak. Iya, jadi aku tuh pernah pernah dengar dari Raditya Dika kalau dia tuh Apa sering tuh? banget, ngomong sendiri. Ngomong sendiri Ngomong di sendiri. depan kaca apa gimana? Enggak, bener-bener ngomong sendiri. Ngomong sendiri. Tanpa ada kaca, tanpa ada apapun itu. Dan itu juga hal yang sering aku lakuin. Oh Beneran, gitu. jadi sebenarnya itu wajar kok. Kayak mungkin kita nggak punya teman untuk cerita, kita bisa banget cerita sama diri Sama kita diri sendiri. Aku kayak Walaupun dikira orang gila gitu ya walaupun Kak? dikira orang gila, tapi aku sering banget gitu, kayak mungkin di sini aku ngomong sama Kak Anita, tapi Iya. di rumah tuh aku sering ngomong sendiri gitu. Dan Ngomong itu sendiri. kayak jadi self healing tuh Self healing loh. ya. Jadi kayak aku ngerasa Karena- punya teman, Karena yang kita, apa yang kita ketahui tuh bisa diketahui oleh diri kita sendiri. Iya, betul. Iya, wajar aja kok. Jadi teman-teman boleh coba, dan jangan lupa untuk selalu tanamkan positive positive vibes dan pada diri kita sendiri. lakukan hal-hal yang kalian sukai. Iya. Itu ya paling penting. Oke, ada lagi nggak sih Kak tipsnya? Dari aku sih cuman segitu sih. Oke, cukup Mungkin ya. bisa cari tips di Google atau di internet kan pasti banyak. Iya, dan teman-teman juga nih kalau misalnya masih kebingungan, aduh gimana sih tetap caranya untuk menghilangkan inner child, luka inner child ini, untuk lebih dalamnya boleh banget ya konsultasi sama psikolog gitu, Psikolog. atau enggak kalian boleh banget nih tanya-tanya sama para konsultan di Konsultan. Tambara Consulting and Training Center Oke. gitu. Jangan lupa di follow Instagramnya @tambara_ctc gitu ya Kak. Iya siap. Oke. Jangan lupa ya teman-teman. Jangan lupakan aku. Aduh, karena kini sudah sampai pada batas waktu yang sudah ditentukan. Kayaknya kita harus segera pulang. Pulang Aduh, kemana? pulang ke Udah sore rumah juga ya. sendiri. Udah gitu mau ya. buka puasa ya? Buka puasa. Enggak, ini oh kan iya. kita tayang malam Kak. Jangan iya. bocorin. Jangan Oh iya, jangan bocorin ya ampun. Ya, akhirnya bocor. Maaf. Yaudah deh, nggak apa-apa deh. Karena kan kita syutingnya pas puasa kan. Iya, ini juga nanti tayangnya puasa sih kayaknya. Oke, Oke. ini sudah 24 jam kita menemani teman-teman semua. Oke, dari kami sudah kali ya, dan Sudah mungkin sih, ini kita cukup kebanyakan mungkin. ngobrol kali ya Banyakan teman-teman, ngobrol. mungkin banyakan bosen. cerita-cerita nggak jelas. Tapi tetap Tapi ada tetap ilmu. jelas lah ya, tetap ada Oke. poin-poinnya gitu. Terakhir dong, pesan ataupun quotes dari Kak Anita boleh disampaikan. Mau pesan atau quotes nih? Aku pilihnya apa ya? Pesan kali, Pesan aja deh. ya. Iya. Oke, pesan dari aku ya. Dengerin. Mhm. Sayangi, pahami, dan kontrol diri kamu sendiri. Jangan sampai orang lain mengendalikan kamu. Karena semua yang ada pada dirimu adalah hak dan tanggung jawabmu. Udah kak, gitu kak. Udah gitu aja. Udah. Ya udah deh. Oke, kalau dari aku adalah nggak ada yang salah dengan luka ya teman-teman. Nggak ada yang berhak untuk melarang kamu marah ataupun menangis. Tapi kamu jangan lupa untuk selalu belajar menghargai dirimu sendiri, dan cobalah mengerti bahwa sembuhmu adalah impian terbesar dari orang-orang yang menyayangimu. Asik. Cakep. Cakep. Oke. Pantunnya kak. Nggak, besok aja pantunnya. Besok aja ya. Oke teman-teman, thanks a lot untuk kalian yang sudah mendengarkan episode rotasi kali ini. Semoga obrolan kita hari ini dapat menjadi inspirasi dan menghibur teman-teman semua ya. Jika masih ada yang memiliki pertanyaan, bisa banget langsung nih DM ke Instagram kita @tambara_ctc. Dan kalau ada yang ingin bekerja sama atau ada ide untuk konten rotasi, bisa banget menghubungi Tambara_ctc.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode 6 rotasi. See you on the next episode.